Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Fussilat, surat yang ke-41, disebut juga dengan surat Hamim Sajdah, ayat yang ke-30. Sering kita dengar atau ada kita yang sudah hafal surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata atau mengucapkan Rabbuna, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Summa, kemudian mereka istaqamu, beristiqamah atas apa yang mereka ucapkan dan mereka buktikan dengan ketaatan. Tatanazzalu, akan turun, alaihim, atas mereka, al-malaikah, para malaikat. Alla takhafu, malaikat itu mengatakan jangan kamu takut, takhafu, wala tahzanu, dan jangan pula kamu itu sedih atau rusuh. Wa basyiru, dan bergembiralah kamu, bil jannah, dengan jannah atau surga, allati kuntum tu'adun, yang kepada kamu telah dijanjikan. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Yang akan kita pahami dalam kajian kita kali ini adalah apa yang dimaksud dengan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. 3. Itu jangan kamu takut, jangan kamu sedih atau cemas, dan bergembiralah kamu. Sedikit kita gambarkan dulu bahwa ada satu yang pasti, tidak satu pun yang mengingkarinya, yang tidak mempercayai, itu kematian. Kalau hidup kembali, kebangkitan, ada akhirat, masih banyak yang mengingkari, banyak yang mendustakan, banyak yang tidak percaya, walaupun pasti. Berbeda dengan kematian. Kematian tidak satu pun orang yang mengingkari, karena begitu pastinya, sehingga disebutlah kematian itu dengan al-yaqin. Dalam Al-Quran, kematian itu disebut dengan yakin, seperti firman Allah Ta'ala surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat terakhir 94, bunyinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hingga ya'tiyaka, hingga datang kepada kamu yakin. Yakin itu maksudnya mati. Hingga kamu mati, jangan berhenti menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Yakin namanya. Atau dalam surat Al-Muddathir disebutkan hatta atanal yaqin,
sampai datang kepada kami yakin, yaitu sampai datang kepada kami kematian, yang namanya kami masih belum percaya kepada hari akhirat, kepada adanya hidup kembali, adanya pertanggungjawaban dan pembalasan. Jadi kesimpulannya, disebutlah kematian itu dengan yakin karena pastinya. Tidak sedikit pun terselip oleh kebimbangan dan keraguan. Dan tidak satu pun yang membantah, yang menolak adanya mati. Berbeda dengan hidup kembali, berbeda dengan akhirat, berbeda dengan neraka, berbeda dengan surga. Masih ada orang yang tidak percaya. Kita ambil satu ayat. Barangkali setiap Jumat subuh dibaca oleh imam. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Ini ayat telah kita pahami dalam kajian yang lampau. Mereka berkata, apakah kita ini setelah hancur binasa, hilang lenyap di dalam bumi, kita akan dihidupkan kembali menjadi makhluk baru? Sebenarnya mereka tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa untuk bersua berjumpa dengan Allah. Itu contohnya. Tapi kematian tidak ada yang mentah, tidak ada yang menolak, tidak ada yang mengingkari. Disebutlah dia yakin. Yang kedua, selaku orang yang beriman, itu orang yang percaya, ada nanti namanya malaikat. Bahkan percaya yakin adanya malaikat termasuk rukun iman yang 6. Setelah iman kepada Allah, yakin percaya kepada Allah, ada namanya iman kepada malaikat. Malaikat-malaikat makhluk yang Allah ciptakan. Itu makhluk-makhluk yang taat, makhluk-makhluk yang patuh. Diciptakan dari cahaya. Karena dia gaib, maka kita mengimaninya. Sebab yang diimani itu yang gaib. Bagi Allah tidak ada yang gaib. Yang gaib itu bagi kita. Apa yang gaib? Ringkas saja. Apa yang tidak bisa dijangkau, dipantau oleh panca indera kita, sudah dapat dikatakan gaib. Ada gaib itu gaib yang hakiki, ada sifatnya gaib sementara. Malaikat makhluk gaib. Kita percaya, kita yakin kepadanya malaikat karena Allah yang beritahu. Tidak percaya adanya malaikat berarti tidak percaya adanya Allah. Tidak yakin kepada firman Allah. Nah, di antara malaikat-malaikat yang makhluk yang taat, makhluk suci itu, yang kita dapat memantaunya, melihatnya, bahkan ketika malaikat menjelmakan diri menjadi manusia pun kita juga tidak tahu bahasa itu malaikat, kecuali malaikat itu yang mengaku. Bukan hanya kita, Nabi Ibrahim pun ketika bersua dengan malaikat, datang malaikat ke rumah beliau menjadi tamu, Nabi Ibrahim tidak tahu itu malaikat. Sebab ketika itu malaikat menjelmakan diri menjadi sosok manusia. Ketika malaikat mampir ke tempat Nabi Lut juga tidak tahu Nabi Lut itu malaikat menjadi tamunya. Bahkan ketika malaikat duduk di hadapan Nabi SAW, diadunya lututnya dengan lutut Nabi di hadapan para sahabat. Tidak ada yang tahu bahasa itu malaikat. Begitu juga ketika malaikat menemui Maryam. Maryam ketakutan. Itu malaikat yang meniupkan ruh ke rahimnya. Intinya, malaikat tidak ada yang bisa melihat. Makanya kita yakin, karena yang menyampaikan itu adalah Allah. Yakin percaya adanya malaikat, beriman namanya. Nah, salah satu di antara malaikat-malaikat, di antara malaikat-malaikat yang banyak yang Allah ciptakan itu, ada malaikat-malaikat itu yang berhubung langsung dan bertugas hal-hal yang berkaitan dengan kita manusia. Dan ada pula malaikat itu yang datang kepada kita
saat-saat kita menjelang kematian. Bukan malaikat maut, tapi para malaikat-malaikat yang spesialis datang kepada orang-orang yang akan mati sebelum kedatangan malakul maut. Malaikat inilah yang kita pahami dalam surat yang kita baca tadi, tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang istiqamah, teguh pendirian, teguh keimanan, tetap istiqamah dia dalam ketaatan, tidak mencela-mencela, kalau bahasa kita tidak angek-angek ci ayam, tetap dia konsekuen, istiqamah namanya, sampai akhir ayat. Maka pada orang ini turun malaikat. Orang-orang yang akan mati atau berada di ambang kematian, mereka bisa menampak malaikat. Kita-kita yang berada di dekat orang yang akan mati atau di dekat orang yang sakit keras akan mati tidak dapat melihat malaikat. Walakin la tubsirun, kamu tidak dapat melihat. Orang yang akan mati dapat melihat karena dia akan mati. Sebab orang yang hampir mati itu sudah berada di gerbang. Logikanya orang yang berada di gerbang pasti melihat dua alam. Berdirilah dekat pintu gerbang. Bagi yang tegak di situ, yang luar nampak baginya, yang dalam juga nampak karena ada di gerbang. Kita yang dalam masjid tidak nampak yang di luar, yang luar masjid tidak nampak yang dalam. Tapi orang di gerbang menampak dua, luar dan dalam. Kira-kira begitu logikanya orang yang hampir mati. Karena dia sudah berada di ambang, itu di gerbang, di ambang kematian, di penghujung penghidupan, dan di awal kehidupan berikutnya. Dia di gerbang, dia nampak malaikat. Nah, turun kepadanya malaikat-malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat. Untuk apa malaikat ini turun? Malaikat turun atas perintah Allah. Untuk apa? Untuk memberikan bisyarah. Apa bisyarah? Kabar. Kabar gembira. Kabar yang menyenangkan. Kabar yang disenanginya. Namanya bisyarah. Kabar gembira. Kabar dua. Ada kabar gembira, ada kabar pertakut. Turun malaikat kepadanya dengan catatan tidak satu manusia pun yang tidak takut mati. Andai ada orang berkata ada yang tidak takut mati, itu kan keceknya saja. Kalau bahasa Minangnya itulah kacarito, dia tidak takut mati. Lalu bunyi kalau sono tu mampu tapi kan takut mati kan. Awas nyerang, awas larinya kan takut. Ini tidak satu pun kita yang tidak takut mati. Bahkan kita ingin hidup, malah ingin umur panjang. Ketika seseorang mukmin, seseorang yang beriman atau orang istiqamah diambang kematiannya, dia takut mati. Dan kita tidak ada yang mau mati, apalagi ingin mati, kecuali orang putus asa hidup, orang yang patah hati hidup, orang yang ingin mengakhiri persoalannya sedang dihadapinya, maka dia bunuh diri. Karena dia tidak tahu mati dan apa yang terjadi setelah mati, bunuh diri dia. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia tidak tahu mati. Karena dianggapnya kalau sudah mati beres semua. Padahal
mati itu awal kesengsaraan atau awal kebahagiaan. Jadi kalau ada orang Muslim yang bunuh diri, tandanya dia tidak mengerti apa mati. Walaupun dia Muslim, walaupun dia beriman, tandanya imannya lemah. Sebab orang makanya mau bunuh diri itu kan, karena dia mempercayai setelah mati habis semua. Persoalannya, masalahnya, problemnya habis dengan mati. Berakhir penderitaannya katanya. Padahal itu awal penderitaan. Intinya tidak ada yang takut mati kecuali orang yang patah hati, putus asa, atau orang tahu dengan hakikat mati. Namanya mencari mati. Orang yang mengerti mati dan apa yang terjadi di balik kematian takut mati. Yang paling takut mati orang beriman. Karena mereka menyadari bahwa setelah dia mati dia akan mengalami hal-hal berikut. Apalagi kalau dia tidak siap, tidak berbekal. Banyak lalai, banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah, banyak keliru. Model kita ini takut mati. Sama kita, takut mati. Kenapa takut mati? Amal kurang, dosa banyak. Kita masih ingin hidup. Setakut-takut orang beriman mati dan tidak ingin dia mati, malahan dia ingin hidup, lalu turunlah kepadanya malaikat. Nah, ini dia malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Untuk apa malaikat turun? Yang tadi pertama, kata malaikat-malaikat, Allah takhafu. Bahasa kitanya, kamu jangan takut. Apa yang maksud di sini Allah takhafu? Langsung kita lihat kitabnya. Nih, saya bawa kitab jilid 4. Apa yang maksud dengan jangan kamu takut? Artinya kamu jangan takut terhadap apa yang akan terjadi. Apa yang akan kamu alami, apa yang ada di balik kematian ini. Ingat, persoalan setelah mati dan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian setelah mati, semuanya menakutkan, mengerikan, dahsyat. Dimulai dengan kubur. Dimulai dengan kubur. Bermula dengan jasad masuk ke tanah. Lalu roh kita setelah dilaporkan kepada Allah, kemudian masuk lagi ke jasadnya atas izin Allah, untuk menjawab pertanyaan malaikat yang disebut dengan su'alul qabri. Itu sudah mulai menakutkan. Apalagi kita secara nyata saja, ketika jasad kita dikubur, kita ditinggal sendirian. Apalagi dikubur jauh ke sana, di parak-parak. Kadang di parak pisang, kadang parak batuang, kadang di semak-semak. Memang ke sana jasad kita pergi ya lah. Tidak ada orang yang mau menemani kan? Tidak ada. Di rumah sajalah, jangan pergi, tidak ada yang mau. Diantarkannya. Itu kalau kita pikir sudah mulai menakutkan. Masuk jasad ke kubur, ditimbun, dibenamkan, lalu hari hujan, lalu gelap gulita malam hari. Kita sendirian di parak. Di kampung-kampung kan ke parak. Ke sama-sama. Saya kalau mati,
ada namanya Pandam Pekuburan. Ya memang terletaknya jauh di perkampungan. Tapi saya sudah pesan, saya kalau mati jangan dikuburkan di sana. Sudah saya pesankan. Tetapi kemarin kemenakan mengatakan tidak bisa, itu Pandam Pekuburan awak. Abi nek mama Pengulu tidak bikin, situ harus. Saya berkeras, tidak boleh. Saya bilang kepada anak-anak saya, istri saya, jangan dikubur sana, takut saya. Jauh amek. Kuburkan di tanah Lawak Bali. Ini tinggal kan. Itu saya menakutkan. Walaupun kubur itu bukan tempat roh, kubur adalah tempat jasad, tapi ruh kita ke sana. Sedikit saya gambarkan. Ketika roh dicabut, ini roh cabut. Ini jasad. Cabut roh keluar, ada malaikat. Roh tadi oleh malakul maut diambil atau dicabut, atau dipersilakan keluar, atau diajak keluar, atau diundang keluar. Cara keluarnya macam-macam. Ada yang lembut, ada yang kasar. Bahkan Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Itu sumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya, dan demi malaikat yang mengeluarkan roh orang mukmin dengan selembut-lembutnya. Keluar, lalu roh tadi diambil oleh para malaikat-malaikatnya lain, dibawa ke atas, dilaporkan kepada Allah, walaupun Allah tidak butuh laporan. Lalu diperintahkan kembalikan lagi ke bumi. Sampai dia di bumi, ketika jasadnya diarak, diusung menuju kubur, roh sudah berada di situ. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, aina yazhabuni, kemana mereka hendak bawa? Jangan bawa, karena jasadnya dibawa. Dikata roh yang mengiringinya, aina yazhabun atau aina tazhabun, kemana kamu hendak bawa atau kemana mereka hendak bawa? Jangan dibawa. Dia takut. Nah, dibawa jasad itu kubur. Tiba di kubur diletakkan ke lahat. Ini kuburannya. Kasih bunga di atas. Sholat. Dikubur dia. Timbun. 3 Zaman Nabi batu. Sampai sekarang batu-batu. Di Madinah, di Baqi' itu batu. Batu-batu bata susun-susun. Timbun. Dah, bunyi dah. Timbul lah sebentar lah. Enggak lama. Tinggal badan seorang diri. Lalu roh masuk ke dalam melalui salah kapat. Begitu dalam hadis-hadis sahih. Untuk apa roh masuk lagi? Untuk menjalani proses yang disebut dengan fitnatul qabri. Fitnah kubur, itu menghadapi pertanyaan malaikat. Itu sudah mulai menakutkan. Kita sendirian, ditinggal, sanak keluarga, pengawal, tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi. Pangkat ketika hidup dikawal orang lah. Pintu itu dibukaan. Pena dibawaan, map juga dibawakan. Kadang-kadang dipayungi, dikawal. Hormat orang kepada kita. Bawa panggil bapak orang, karena kita masih makcik. Kalau pensiun tak bapak orang boleh. Tanggal jabatan, tanggal pangkat, atribut semuanya lepas, tak ada orang manggil kita bapak lah. Habis cerita. Bukan kata kau bagi gigi kau orang takut ya awak. Alah bagi gigi awak tak ada lah. Mancan ompong namanya habis. Lah di antara habis tinggal sendiri kan lah mana menakutkan. Sejak kita mati sampai dikubur menakutkan. Belum lagi nanti dikubur nanti ada namanya himpitan kubur, azab kubur, dan seterusnya sampai nanti kebangkitan, hidup lagi, dibikinkan jasad baru, lalu roh tadi dimasukkan ke jasad baru,
kemudian digiring, dihalau menuju tempat berkumpul di mahsyar, lalu dipanggil kita oleh pencipta kita, ditanyai, disidang, diadili, diminta pertanggungjawaban, didatangkan saksi, dinampakkan bukti-bukti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika itu menakutkan, sangat menakutkan, dahsyat, luar biasa. Sampai nanti di luar, sampai terus melewati neraka, entah selamat entah tidak, melewati sirat sampai di seberang. Semuanya sangat menakutkan. Kata malaikat, la takhafu. Ketika orang beriman, orang-orang yang istiqamah, la takhafu, jangan kamu takut. Itu namanya kabar gembira. Kami pendampingmu. Kami diperintah, diutus oleh Allah mengatakan ini, jangan kamu takut. Nah, pergilah ke Laman malam-malam hari. Ibu-ibu pergi ke Laman malam hari, hujan labik, angin kencang, lampu padam, angin kencang, kilek patui. Bawa ke Laman. Jangan takut, Laman. Takut, kenapa saya takut? Kecil anak bujang, kecil dan sanak, kecil laki wa, mula dengan kawan ni, jangan takut. Semua kita kenapa? Kena ada yang menampingi. Biar saya temani, saya kawani, saya dampingi, jangan takut. Itu menambah kita berani. Kata malaikat, la takhafu. Nahnu awliyaukum, kami pendampingmu. Nah, itu. Dalam ayat ke-31 disebutkan nahnu awliyaukum, kami pendampingmu. Dikatakan di sini aulia, yaitu kamilah pendampingmu. Allah perintahkan kami mendampingimu. Auliaukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Gitu kan? Sehingga ketakutan itu hilang. Setakut-takut orang beriman, setakut-takut orang istiqamah ketika akan mati, karena nampak gambaran-gambaran macam-macam yang akan terjadi. Kata malaikat, Allah takhafu. Kepada siapa? Kepada orang yang hampir mati, ketika dia terbaring di kasur atau ketika sakit, waktu ihtidar. Apa ihtidar? Ketika tanda-tanda kematian sudah mulai datang, malaikat pun sudah turun. Kamu jangan takut. Orang ini menempat malaikat. Dia menempat malaikat hadir, berdialog dengan malaikat. Ya, cuma di kita tidak terdengar, karena yang berdialog itu bukan mulut lagi, tapi roh. Kan ada juga orang yang minta-minta, jangan. Bahkan ketika malaikat mencabut nyawanya, katakannya, irji'uni, mohon dikembalikan saya hidup lagi, jangan ambil nyawaku. Dialog kita tidak terdengar. Andaikan terdengar di kita, bagaimana roh ketika dicabut meminta-minta supaya dia jangan dicabut, supaya jangan diambil, ditarik keluar. Tidak termakan-makan di nasi. Itu hikmah. La takhafu, satu. Yang kedua, wala tahzanu. Alla takhafu wala tahzanu. Huzun, sedih, rusuh, cemas, huzun. Apa itu? Kamu jangan sedih, jangan cemas, jangan rusuh terhadap apa yang di belakang. Ala ma khalaftumuhu min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin wa din wa dainin. Kamu jangan takut, jangan cemas, jangan sedih tentang apa yang kamu tinggalkan. Masalah dunia, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah harta, atau masalah-masalah lain yang kamu tinggalkan. Jangan pikirkan itu. Biarlah anak-anakmu, suamimu, istrimu, saudaramu, orang tuamu, siapapun, itu tidak urusan kamu.
nanti kami akan menjaganya. Itu bisikan malaikat. Juano kamakan, baara sakinyo, ba kelanjutan hidupnya itu tidak urusanmu. Urusanmu sekarang adalah berangkat kita. Awak logikanya ke kama-kama wak, came wak orang wak tinggal. Sehingga pesan-pesan wak. Saya mau berangkat. Kalau ada apa-apanya nanti bilangnya. Bahkan seorang ibu kalau mau berangkat ke Jakarta, meninggalkan anaknya di rumah, dia penting ke Jakarta, menemui anaknya lain, titip semuanya. Pisang, belakang rumah, ayam, kucing, utang, kredit, bare, segala macam. Kalau kurang semua dicemaskan. Kadang-kadang alasan seorang ibu tidak mau ke tempat anaknya lain itu. Ya siapa adik-adik kalian di rumah? Ya siapa kalian? Karena dia sedih meninggalkan di belakang. Dia siapa belakang tinggal. Orang mati juga, hampir mati. Sehingga ada orang tua-tua ketika bicara-bicara kita dengar, kalau bahasa Minangnya, awak kalau kamu mati aku dapat lah selesai sadolahnya. Berarti kan cameh tinggal. Dapat lah lapeh pajak-pajak aku sadolahnya. Atau mai kuliahnya lah balaki, lah bini, rumah lah sudah, segala macam lah sudah. Kok kamu mati sudah tu ndak ada wale, kecek no. Kan kecek tu kayak itu. Kok mati sudah tu ndak ada wale. Ini takut mati sebenarnya. Memikirkan yang di belakang. Nah, bisikan malaikat la tahzanu. Yang di belakang dunia dengan tetek bengiknya, anak-anak cucu-cucu, atau suami atau istri atau orang tua atau siapapun, termasuk masalah usaha, masalah perniagaan, masalah sawah, jangan kamu pikirkan. La tahzanu. Itu hiburan malaikat. Itu kawak nanti. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah, akan datang malaikat. Yo anak sedang butuh jawab. Ini dipikir macam ni kan. Si anak ketinggal. La tahzanu. Dua. Pertama, jangan takut terhadap apa yang akan terjadi semenjak dikubur sampai nanti ke akhirat sana. Berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang mengerikan, yang dahsyat, luar biasa. Dikatakan mereka jangan takut, kami pendampingmu. Kami pendampingmu. Dalam ayat lain katakan alla khaufun alaihim walahum yahzanun, itu ayat lain. Orang beriman, orang bertakwa yang disebut dengan wali Allah itu beriman dan bertakwa, mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak ada ketakutan, tidak ada sedih, rusuh. Yang ketiga, sedikit lagi waktu masuk. Yang ketiga, abshiru bil jannah. Abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan jannah, dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, itu hadis nomor 2684, juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan seterusnya. Intinya adalah kita ambil saja sepenggal hadisnya, sepenggal bunyinya, bahwa ketika dia sedang seperti itu, lalu idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi, lalu orang ini diberi kabar gembira, diberi kabar gembira dan digembirakan dengan Allah reda, Allah senang. Allah reda, Allah senang, Allah suka dengan kamu. Allah memuliakanmu.
Dalam salat jenazah kan dibaca tuh, akrim nuzulahu, muliakan. Nah sekarang dikatakan oleh malaikat, Allah memuliakanmu dengan kemuliaannya. Tuh surga telah menunggu dan menantimu. Lalu dinampakkan gambaran surga. Dinampakkan gambaran surga kepada orang yang akan mati. Absyiru bil jannah, dinampakkan surga. Gambaran surga. Dan apa yang akan dialaminya? Keridhaan Allah, kemuliaannya Allah berikan, Allah senang, Allah suka. Dalam surah Al-Fajr kan disebut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri, sampai ke ujungnya bunyi ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Dikatakan irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Radiyah mardiyah, dalam keadaan senang, suka, reda, dan diredai. Allah pun reda. Diberi kabar gembira bahwa dia mendapat keridhaan Allah, mendapat kemuliaan Allah, mendapat ampunan Allah, dan surga sudah menunggu. Surga sudah menunggu. Dalam surat lain, itu surat Al-Waqiah misalnya, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Intinya sama. Jika yang akan mati itu orang-orang muqarrabin, orang-orang senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan ketaatan, amalan saleh, dan tetap istiqamah itu. Ketika dia akan mati, malaikat mengatakan rauhun wa raihan wa jannatu na'im. Rauhun, sekarang tiba masanya kamu untuk istirahat. Sudah, istirahatlah. Istirahat lazan. Istirahatlah. Dan raihan, rezeki sudah menunggumu di alam sana. Wa jannatu na'im, surga yang penuh kenikmatan pun telah Allah persiapkan untukmu. Kabar gembira. Salamun laka, selamat, salam untukmu. Allah menyampaikan salam untukmu. Jadi sedikit saja kita singgung di sini. Saya bacakan sedikit hadis saja. Orang lazam bentuknya. Ini lazam kan? Katanya sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan salam untukmu. Allah menyampaikan salam untukmu. Allah senang, Allah suka terhadapmu. Salamun laka. Ini yang dimaksud dengan kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada orang yang hampir mati. 3 yang kita pelajari. Allah takhafu wala tahzanu wa bisyru bil jannah. Mudah-mudahan kita, awak, termasuk orang yang diberi kabar seperti ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah redai dan Allah senang menyambut kedatangan kita. Amin. Amin. Dengan catatan kita harus istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam keimatan dan amal saleh dan pendekatan diri kepada Allah. Semoga demikian adanya. Karena waktu sudah masuk, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.